Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filahulatina bin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan di mu'allifi hadal kitab, semua khususan di Kiai Haji Sejak Isa Masyari Muti, wa khususan Kiai Haji Ahmad Ghazali Muti, wa khususan Kiai Haji Wali, wa khususan Kiai Haji Budi, wa khususan ila jami'man allamani riwayatan mudiriwayatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Al-mabhatsu tsani, adapun pembahasan yang kedua, nahi di dalam menjelaskan nahi larangan, wa huwa adapun nahi ola putarki adalah menuntut meninggalkan atau meminta meninggalkan. Minal a'la, dari yang kedudukannya lebih tinggi, ilal adna, kepada yang kedudukannya lebih rendah. Wa fihi, dan adalah di dalam nahi qawaidu, adapun qaidah. Al aslu fin nahi, adapun asal di dalam larangan, li tahrimi adalah untuk mengharamkan, illa ma dalla dalilu, illa kecuali ma perkara dalla yang menunjukkan, apa dalil ala khilafihi, atas kebalikan tahrim. Qala ta'ala, wala tufsidu, dan janganlah kalian berbuat kerusakan, fil ardi, di bumi, ba'da islahiha, setelah diciptakan dengan baik. Ardun Al-A'raf, ini yang benar ayat 56, bukan ayat 6, tapi ayat 5. An-nahyu, adapun larangan, anisyai'i, dari sesuatu, amrun adalah perintah, bididdihi, dengan kebalikan syai'. Allah Ta'ala, wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan semua, amwalakum, pada harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan cara yang batil. Al aslu, adapun asal finahi di dalam larangan, ya dulu adalah menunjukkan nahi ala fasadil manhi anhu, terhadap fasidnya, rusaknya perkara yang dilarang, bil ibadati, di dalam ibadah. Kasolatil haidi, seperti solatnya orang yang haid, wasomiha, dan puasanya orang yang haid. An-nahyu, adapun larangan, ya dulu adalah menunjukkan, bukan ya dulu. Ya dulu adalah menunjukkan nahi ala fasadil manhi anhu, terhadap rusaknya perkara yang dilarang, bil muamalati, di dalam akad muamalah. In roja'a, apabila kembali apa nahyu larangan, ila nafsil akdi, kepada dan akad atau kepada akad itu sendiri.
Kama seperti perkara fi bai'il hasati di dalam jual beli menggunakan kerikil. Nah, telah melarang siapa Rasulullah SAW an bai'il hasati, tentang jual beli menggunakan kerikil, rawahu Muslimun. Wa in roja, dan apabila kembali nahi ila amrin kharijin, kepada faktor eksternal, anil akdi, daripada akad, ghairi lazimin, yang tidak lazim, fala, maka tidak. Berarti pala di sini apa? Fala ya dulu ala fasadil manhi anhu. Jadi kalau kembali nahi itu kepada faktor eksternal daripada akad dan tidak lazim, maka pala itu apa? Fala ya dulu ala fasadil manhi anhu, tidak menunjukkan rusaknya perkara yang dilarang. Kama seperti perkara fil bai'i, di dalam jual beli, waqta nida'il jum'ati, di waktu azan pada sholat Jumat. Allah Ta'ala idza nudiya, apabila dipanggil li sholati, untuk sholat, mi yaumil jum'ati, dari hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian ila dzikrillahi, kepada mengingat Allah, kepada zikir Allah, wa dharu, dan tinggallah oleh kalian semua al bai'a, pada jual beli. Lil ikhlali, karena merusak, bisa il wajibi, bisa ikhlal di sini bisa merusak atau mengganggu. Il ikhlali, karena merusak atau mengganggu, bisa il wajibi, bagi bersegera yang wajib, ilal jumu'ati, untuk melaksanakan sholat Jumat. Wal ikhlalu, adapun mengganggu atau merusak, yujadu, ditemukan, adalah ditemukan ikhlal bil bai'i, dalam jual beli, wa bil ghairihi, dan selain jual beli, kal akli, seperti makan. Kemarin kita sudah belajar tentang amr, kebalikan dari perintah tentu larangan, sedangkan dalam bahasa Arab larangan itu dinamakan nahi. Dalam usul fiqh, larangan ini berlaku apabila dari yang kedudukannya talabut tarki, menuntut untuk meninggalkan suatu pekerjaan, dari yang kedudukannya lebih tinggi kepada yang kedudukannya lebih rendah. Persamaannya dengan amr, sama-sama harus datang dari seseorang yang kedudukannya lebih tinggi, dan yang diperintahnya itu adalah kedudukannya lebih rendah. Ada beberapa kaidah. Kaidah yang pertama, al aslu fin nahi litahrim. Asal daripada larangan itu adalah untuk menunjukkan suatu pengharaman, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kebalikan dari pengharaman tersebut. Di sini jelas-jelas wala tufsidu fil ardh. Di sini larangan, dan larangan itu menunjukkan suatu pengharaman, tidak boleh. Yang kedua, an-nahyu anisyai amrun bididdihi. Larangan untuk meninggalkan sesuatu berarti kebalikannya adalah perintah untuk melakukan suatu tersebut. Kalau saya ngomong jangan berdiri, berarti perintah untuk duduk. Atau saya bilang jangan pergi, berarti perintah untuk diam. Nah, jadi an-nahyu an syai' amrun bididdihi.
Larangan terhadap sesuatu adalah perintah daripada kebalikan sesuatu tersebut. Nah, yang ketiga atau tadi dalilnya wala ta'kulu amwalakum. Di sini ada larangan, janganlah kalian memakan harta kalian itu dengan batil. Berarti ya makanlah dengan cara yang baik, yang makruh. Ya, paham? Al aslu fin nahi yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadah. Ka sholatil haid wa shawmiha. Asa dalam larangan itu menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang tersebut. Pasif, batal. Contoh, puasanya orang haid, sholatnya orang haid, itu pasif. Jadi asa daripada larangan menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang tersebut. Ketika orang haid, rusak sholat. Kalau dia sholat, kalau puasanya, kalau saum, maka rusaklah sholat. Lanjut. 4. An-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil muamalat. Nahi itu menunjukkan terhadap rusaknya sesuatu yang dilarang di dalam muamalat kalau si nahinya itu kembali kepada zatnya akad. Kama fi bai'il hasad, seperti jual beli dalam menggunakan kerikil. Di zaman jahiliyah tuh misalnya kita bawa kerikil, kamu mau yang mana tuh, yang bajunya yang itu dilempar pakai kerikil, kena yang itu harus dibeli. Kalau melenceng ke yang samping berarti belinya yang samping. Itu bai'ul hasad, jual beli menggunakan kerikil. Ini dalam muamalat kalau dia kembali kepada zat akad nahinya itu kan. Ini bai'ul hasad yang dilarang, bai'ul hasadnya, maka menunjukkan fasad apa? Fasad yang dilarang itu. Tapi kalau larangannya itu in raja'a ila amrin kharijin, kalau larangannya itu berlaku bagi sesuatu yang merupakan faktor eksternal dari sesuatu tersebut dan tidak mengikat dengan sesuatu tersebut, maka tidak dikatakan fasad. Ya dulu ala pala ya dulu ala fasadil manhi'an. Seperti apa? Jual beli waktu azan salat Jumat. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, kenapa katanya nggak boleh jual beli di waktu azan sholat Jumat? Karena bisa mengganggu, bisa merusak bersegera yang wajib bagi orang melaksanakan sholat Jumat. Dan yang namanya gangguan itu bisa hasil bukan karena jual beli saja. Kamu online buka HP, udah azan dilanjutin, ikhlal juga. Udah azan masih catut, ikhlal juga. Udah azan masih mancing, ikhlal juga. Maka kalau itu terjadinya di luar inti akad atau dalam faktor eksternal, faktor luar daripada akad, kan akadnya sebenarnya boleh karena bertepatan dengan panggilan sholat Jumat, maka dia tidak boleh. Nah, ketika hilang sholat Jumatnya atau beres sholat Jumatnya, maka boleh kembali berjualan. Berarti itu mah tidak menunjukkan gagalnya jual belinya, pasidnya jual belinya, tapi dia menunjukkan pasidnya jual beli itu kalau ada waktunya ketika azan sholat Jumat. Karena yang merusak itu, yang mengganggu bukan hanya jual beli, online juga bisa mengganggu. Maka kalau faktor eksternal itu tidak menunjukkan pasadnya kepada manhi'an.
Al-mabhatsu tsalitsu, adapun bahasan yang ketiga. Fil ami, di dalam am, bahwa adapun am ma dalam perkara amma yang meliputi ma syai'aini pada dua perkara basaidan atau lebih min ghairi hasrin dari tanpa batasan atau dengan tanpa batasan. Wal alfadu, adapun lafaz-lafaz al-mudihatu yang menjelaskan lahu bagi am arba'atun adalah ada 4. Satu, al-ismul wahidu, isim mufrad, al-mu'arrafu yang dimakrifatkan bilami dengan lam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin adalah benar-benar di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. 2, wasmul jam'i, dan isim jamak al-mu'arrafu yang dima'rifatkan bil lami dengan lam. Qala Allah Ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu adalah mencintai Allah al-muhsinina, pada orang yang berbuat baik. 3, wala bin nakirati, yang terdapat pada isim nakirah. Qala Allah Ta'ala, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, tidaklah seorang pun, tidaklah dapat membela nafsun, seorang pun, an nafsin, dari seorang yang lain, syai'an, pada sesuatu. Kalau diterjemahkannya, tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. 4, wal asma'ul mubhamatu, dan isim-isim mubham, isim-isim mubham yang masih samar, mubham. Kaman, seperti lafaz man, bi man yang kilu, di dalam man yang menunjukkan sesuatu yang berakal. Allah Ta'ala, faman ya'mal, maka barang siapa yang mengerjakan man, mithqala dzarratin, pada seberat biji dzarrah, khairan, pada kebaikan, ya roh, maka akan melihat man hu, pada khair. Wa ma, dan lafaz ma, bima la yang kilu, di dalam ma yang menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Qala Allah Ta'ala, wallahu, adapun Allah, basirun, adalah maha melihat, bima ta'malun, dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Wa ayun, dan lafaz ayun, qala Allah Ta'ala, ayyamma, dengan nama yang mana saja, tad'u, engkau berdoa, falahu, adalah tetap bagi Allah, al-asma'u, adapun nama-nama, al-husna, yang baik. Wa aina, dan lafaz aina, fil makani, yang menunjukkan kepada tempat. Allah Ta'ala, aina ma takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, yudrikum,
maka akan mendapatikum kepada kalian apa al-mautu, kematian. Wa mata dan lapan mata di zaman yang menunjukkan terhadap zaman atau waktu. Mata seperti ketika engkau atau kapan engkau bepergian, fa'andi maka engkau qalikun adalah tertalang. Bahasan yang ketiga sekarang masuk ke bahasan umum. Apa itu umum? Yaitu yang meliputi dua perkara atau lebih tanpa ada batasan. Nah, untuk memahami itu ada lapan-lapan yang menjelaskan, yang menunjukkan keumuman sesuatu tersebut. Satu, isim mufrad yang dimakrifatkan dengan lam. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Nah, di sini mana isim mufrad yang dimakrifatkan dengan lam? Al insan. Ini al insan. Ya. Jadi ini umum. Berarti yang rugi itu bisa laki-laki, bisa perempuan, yang kaya, yang miskin, kecuali orang-orang yang beriman. Berarti umum tuh. Yang menunjukkan keumuman itu satu, ya, isim mufrad dimakrifatkan dengan lam. Dua, isim jamak dimakrifatkan dengan lam. Innallaha yuhibbul muhsinin. Mana isim jamaknya? Muhsinin. Jadi Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wah, umum ini muhsinin. Bisa anak muda, orang tua, yang kaya, yang miskin. Kemudian la yang menunjukkan la di dalam isim nakirah, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak ada seorang pun tidak ada seorang pun yang umum, siapapun. Ya, nafsun di sini isim apa? Nakir. Kemudian 4, al asma al mubham. Ini ada isim-isim mubham, di sini diberikan contohnya banyak. Satu, ada man yang menunjukkan yang berakar fama ya'mal. Siapa saja yang beramal, yang melakukan. Berarti kalau siapa saja masih Selanjutnya, ma yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak berakal. Wallahu basirum bima ta'malun. Umum ini ma di sini. Bima dengan perkara itu di sini umum. Baik kejelekan, baik kebaikan, ya. Yang wajib, yang sunnah Allah Maha melihat. Berarti ma di sini am. Wa ayyun ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama yang mana saja ayat, atau dengan yang mana saja kan ayun. Berarti yang mana saja masih an. Wa aina. Nah, aina yang menunjukkan terhadap tempat. Dimanapun. Nah, dimanapun di sini berarti umum. Saya nggak mau mati pindah ke Korea, nggak bisa. Di mana saja ayatnya. Maka kalau ceramah kamu bisa gunakan. Ini adalah lafadznya lafadz am hadirin. Sedangkan lafadz am ma'amma syai'aini
fasaidan min ghairi hasrin, dan salah satu lafaz untuk menunjukkan keumuman itu adalah aina fil makan, ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada niscaya kalian akan ketemu oleh yang namanya kematian. Seperti itu. Wa mata fi zaman, ya. Kapan kamu bepergian, fa'alti talik, maka kamu menjadi perempuan yang tertalak. Misalnya kamu ngomong sebelum pergi dari rumah, kamu punya istri, sebelum berangkat ke Bandung neng diam di rumah. Kalau neng keluar rumah, bepergian jalan-jalan shopping, maka seketika itu neng tertalak. Mata di sini kapan? Kapanpun kamu. Berarti kapanpun mau pagi, mau siang, paham? Ini masih Al-mabhasu rabi', adapun bahasan yang keempat. Fil khasi, di dalam menjelaskan khas, wa takhsis dan takhsis. Wal khasu, adapun khas, ma la yatanawwalu, adalah yang tidak meliputi ma syai'aini, pada dua perkara, fasaidan atau lebih, min ghairi hasrin, dengan tanpa ada batasan. Wa takhsisu, adapun takhsis, ikhraju, mengeluarkan atau mengecualikan, mengeluarkan aja. Ikhraju ba'di madlulil ami, sebagian lafaz yang ditunjukkan am, sebagian lafaz yang ditunjukkan am. Bahwa adapun takhsis kismani, ada dua bagian. Mutasilun, nyatanya takhsis muttasil, wa munfasilun, dan takhsis munfasil. Wal mutasilu, maka adapun takhsis mutasil, anwa'un, adalah banyak macam-macam. Minha, daripada anwa', al istisna'u, adalah istisna, ya. Istisna, minha, istisna. Bisa juga minha adalah sebagian dari anwa. Al istisna'u, adapun istisna, bisa. Qala Allah Ta'ala, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Demi masa, sesungguhnya manusia lafi khusr, adalah benar-benar dalam kerugian, illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilu, dan mengerjakan, ladzina as-shalihati, pada perkara-perkara kebaikan. Minha, adalah dari sebagian anwa, at-taqyidu bis sifat, adapun membatasi dengan sifat atau mengikat dengan sifat. Qala Allah Ta'ala fi kafaratil qatli, dalam kafarat membunuh. Fatahriru raqabatin mu'minatin, maka membebasakan raqabah, budak mukminah yang beriman. Minha, adalah sebagian daripada anwa. At-takhsisu, adapun takhsis, bil ghayati, dengan batas. Qala Allah Ta'ala, wala taqrabuhunna, dan janganlah sekalian atau kalian semua, hunna, mendekati, wala taqrabu, dan janganlah mendekati kalian semua, hunna, pada perempuan atau istri-istri, hatta yathurna, sampai mereka suci. Minha, adalah sebagian daripada anwa. At-takhsisu, adalah takhsis, adapun takhsis,
bil badali dengan badal. Qala Allah Ta'ala walillahi dan hanya bagi Allah hanya bagi Allah. Ala nasi wajib atas manusia hijjul baiti adapun haji ke Baitullah. Manis tato'a nyatanya orang yang mampu ilaihi ke bait sabilan di jalannya. Kita jelaskan satu persatu. Tadi kita sudah bahas am. Kebalikan am adalah khas. Kebalikan umum adalah khusus. Kalau tadi ma'ama syai'aini fasaidan min ghairi hasri, yang meliputi dua perkara atau lebih tanpa adanya batasan. Kalau khusus kebalikannya, yang tidak meliputi dua perkara atau lebih tanpa ada batasan. Nah, kalau taksis mengeluarkan sebagian lafaz yang ditunjukkan oleh lafaz yang am. Nah, taksis ini ada muttasil, ada munfasil. Kalau muttasil artinya apa? Menyambung. Kalau munfasil artinya terpisah. Kita uraikan dulu yang muttasil, yang menyambung. Lihat. Taksis pengkhususan di sini lihat. Wal as. Innal insana. Tadi kan ada insan itu lafaz umum. Demi masa sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illalladzina. Dikeluarkan daripada lafaz umum apa? Innal insana. Umumnya manusia itu rugi. Dikecualikan ada yang kagak rugi mah. Itu orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Strukturnya menyambung, maka ini namanya taksis mutasil. Nah, kemudian di antara taksis mutasil, taqyid bis sifat, mengikat dengan sifat. Contoh dalam kafarat qatl itu, kafarat membunuh ada dia harus membebaskan seorang budak ya, yang beriman, budak perempuan yang beriman, raqabah mukminah ya. Nah, fatahriru raqabah. Ini raqabah yang kayak gimana nih, masih umum. Dikhususkan, ditaksis dengan sifat, diikat dengan sifat mukminah. Berarti yang harus dimerdekakan tuh yang mukminah. Hamba yang mukminah. Paham? Sifatnya mukminah. Kemudian taksis bil ghayah, mentaksis dengan batas. Wala taqrabuhunna, janganlah kalian mendekati istri-istri kalian. Umum ditaksis hatta yadhunna, sampai mereka batasnya itu kalau udah suci mah boleh digaulilah. Maka itu namanya taksis bil. Kemudian ada taksis bil badal. Ini awalnya semua orang ini harus haji. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Mana badalnya di sini? Manis tato yang mampu bayar. Paham?